Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zona Merah. Jujur guys, gue masih shock ngelihat chapter 138 yang rilis beberapa hari lalu. Mulai dari Connie sama Jane yang berubah menjadi Titan, sampai kisah romantisme Eren dan Mikasa yang berakhir cukup mengerikan. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas dua hal tersebut, karena ada yang jauh lebih penting sebenarnya, yaitu momen dimana waktu Ymir tersenyum ketika melihat Mikasa mencium Eren. Sebuah momen yang sebenarnya mempunyai banyak makna dan rahasia di dalamnya. Jujur sayang banget kalau sampai kalian gak tahu guys, kalau ternyata scene akhir di chapter 138 sebenarnya saling berhubungan dengan scene awal di chapter 122 dan chapter 135. Oke, buat kalian yang masih penasaran tentang makna tersembunyi apa yang gue maksudkan tadi, tenang aja guys, gue bakal bahas tuntas di video ini sekarang. Let's go. Dulu sebenarnya gue sempat kebingungan untuk mengungkapkan misteri ini. Gue sempat cari puzzle yang hilang itu di setiap chapter yang udah gue baca, tapi ya nggak ketemu lah. Hingga akhirnya puzzle itu gue temukan pada scene di akhir chapter 138. Ya, gambar ini adalah puzzle yang gue cari selama ini untuk mengungkapkan misteri masa lalu Ymir dan kenapa semua hal kelam di serial Attack on Titan terjadi. Pada scene itu terlihat Mikasa mencium Eren sambil memegangi kepalanya. Dan dari kejauhan terlihat Ymir tersenyum kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa dia tersenyum? Sebenarnya ada banyak makna yang tersimpan dari scene tersebut. Oke, gue bahas satu persatu. Ymir tersenyum karena bahagia melihat Eren mati dengan damai. Mati dalam pelukan orang yang paling dia cintai, yaitu Mikasa. Sebuah kematian yang dia inginkan sejak lama. Tapi gak hanya itu guys. Pada saat Ymir melihat Mikasa mencium Eren, bisa dibilang momen yang sama saat dia melihat orang berciuman pada chapter 122. Hanya saja dengan ekspresi yang jauh berbeda. Dan karena inilah akhirnya gue menemukan jawaban kenapa Ymir melepaskan seekor babi hingga terciptanya era para Titan yang menguasai dunia. Oke gini guys, dari kecil Ymir sudah menjadi budak setelah desanya dihancurkan oleh bangsa Eldia. Gak cuma itu, para budak yang dipaksa ikut juga dipotong lidahnya dengan kejam. Gue yakin kejadian itu juga terjadi kepada Ymir. Bisa dibilang, dari kecil Ymir selalu mengalami hal yang buruk. Dia tidak pernah melihat sebuah kebahagiaan selama hidupnya. Dan gue juga yakin, apabila Ymir diberi pilihan, dia pasti memilih untuk tidak pernah dilahirkan. Attack on Titan banget bukan? Hingga pada akhirnya ketika Ymir sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang budak, tiba-tiba dia melihat dua orang berciuman. Di saat itulah dia merasa aneh. Kenapa orang-orang di sekitarnya ikut tersenyum merasa bahagia? Dunia seakan berbeda ketika kejadian itu terjadi. Tapi anehnya, Ymir tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun di momen tersebut. Hingga akhirnya Ymir mencari tahu arti sebuah kebahagiaannya sendiri. Sayangnya, Ymir tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dari kecil hidupnya sudah menderita. Dia tidak pernah melihat kebahagiaan di dalam dunia yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Hingga akhirnya Ymir berpikir, mungkin kebahagiaan itu adalah kebebasan dari perbudakan yang tidak akan pernah mungkin dia dapatkan. Hingga akhirnya dia melihat sekawanan babi ternak yang Ymir ibaratkan seperti dirinya. Untuk merasakan kebahagiaan itu, Ymir akhirnya melepaskan seekor babi dengan harapan dia bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri setelah melihat babi tersebut bebas. Walaupun dia tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan setelah melakukan hal tersebut. Seperti yang gue katakan sebelumnya, Ymir memilih untuk tidak pernah dilahirkan
Hanya kematian tidak bisa menghalangi tujuannya saat ini, yaitu untuk sekali saja merasakan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Sayangnya setelah melepaskan babi itu, Ymir juga tidak mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang dia inginkan. Malah sebaliknya, dia mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Tidak langsung dibunuh, Ymir malah dijadikan objek perburuan. Hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam sebuah pohon besar, dan tanpa sengaja makhluk halusigenia masuk ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya Ymir mendapatkan kekuatan Titan. Kekuatan inilah yang pada akhirnya membuat dunia mengalami kekacauan dan banyak kejadian kelam terjadi, seperti pembantaian yang dilakukan bangsa Eldia kepada peradaban lain selama ribuan tahun. Kekuatan itu juga tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan kekuatan itu, Ymir tidak bisa mendapatkan hal lain yang dia inginkan sejak lama, yaitu kematian yang damai. Setelah mendapatkan kekuatan Titan, Ymir digunakan Raja Fritz untuk mensejahterakan bangsa Eldia dan menaklukkan peradaban lain, khususnya Marley. Hingga pada akhirnya Ymir dijadikan salah satu selir Raja Fritz dan dipaksa untuk melahirkan anak-anaknya. Tidak seperti ibu pada umumnya. Sampai saat itu pun, Ymir juga belum mengerti apa itu arti sebuah kebahagiaan. Bahkan pada saat anak-anaknya dilahirkan, sampai dia mati, sampai dia terjebak selama ribuan tahun di dalam dunia pet. Tapi di chapter 138, momen itu terjadi sekali lagi. Berbeda dengan sebelumnya. Sekarang Ymir mengerti kenapa orang-orang tersenyum ketika momen itu terjadi 2000 tahun lalu, ketika dia masih menjadi seorang budak. Ymir akhirnya mendapatkan arti sebuah kebahagiaan setelah melihat perjalanan hidup antara Eren dan Mikasa. Dan karena kejadian itu jugalah akhirnya Ymir tersenyum untuk pertama kalinya. Dan itulah yang melatar belakangi cerita ini. Kisah seorang gadis kecil yang mencari arti sebuah kebahagiaan. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Sebenarnya masih banyak rahasia yang tersimpan di dalam chapter 138 kemarin. Nanti gue bahas satu persatu, ditunggu aja guys. Terima kasih yang udah nonton video gue sampai akhir. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao.